Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok TIK yang beranggotakan Cahaya Artia Swastika, Jelita Martia Wolfa, Muhammad Haikal Farhan, dan Nurul Alifah akan menjelaskan tentang materi analisa data. 1. Pengertian dan fungsi data. Pengertian. Secara umum, data adalah sekumpulan keterangan atau fakta mentah berupa simbol, angka, kata-kata, atau citra yang didapatkan melalui proses pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Secara etimologis, data berasal dari bahasa Latin, yaitu datum, yang artinya sesuatu yang diberikan. Maka, data merupakan hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa simbol, warna, kata-kata, angka, ataupun citra. Pengertian data menurut para ahli. Menurut Slamet Riyadi, data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari hasil suatu pengamatan di mana data dapat berupa angka atau lambang. Menurut Ari Kunto Suharsimi, pengertian data adalah semua fakta dan angka-angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi. Fungsi data. Data dapat berfungsi sebagai acuan dalam mengambil suatu keputusan dalam pemecahan masalah. Data juga bisa dijadikan sebagai pedoman atau dasar suatu penelitian atau perencanaan. Data dapat berfungsi sebagai acuan dalam implementasi suatu kegiatan. Dan juga, data berfungsi sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap suatu kegiatan. 2. Perbedaan data, informasi, dan pengetahuan. Data. Data adalah sebuah hasil dari pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa kata-kata maupun angka. Informasi. Informasi adalah kumpulan data yang dikirim atau diterima oleh individu atau kelompok. Ia tercipta ketika data dinilai melalui berbagai cara, antara lain pengkategorisasian, penyaringan, atau penyusunan. Pengetahuan. Pengetahuan merupakan informasi yang telah dievaluasi, disusun, atau dikelola untuk diterapkan dalam mendukung keputusan atau memahami suatu konsep. Pengetahuan juga berada di dalam diri individu penerima informasi. 3. Metode pengumpulan data. Metode kuantitatif. Survei kuesioner. Pengumpulan data dalam penelitian tentunya harus dilakukan secara ilmiah dan sistematis. Peneliti survei menyebar kuesioner atau angket sebagai instrumen penelitian. Kuesioner menjadi wadah yang efektif dan efisien. Wawancara. Metode ini digunakan dalam riset kuantitatif maupun kualitatif. Wawancara merupakan proses pengumpulan data menggunakan informan yang menjawab pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian. Observasi. Observasi yang dilakukan untuk bahan penelitian dilakukan secara ketelitian dan kecermatan. Praktik observasi melibatkan pengarahan beberapa indera peneliti, terutama penglihatan dan pendengaran untuk menangkap fenomena di sekitar yang bisa dijadikan data. Dataset statistik. Dataset statistik merupakan tipikal penelitian kuantitatif. Penggunaan dataset statistik biasanya sudah dikumpulkan oleh pihak ketiga yang memiliki otoritas. Metode kualitatif. Teknik wawancara. Wawancara merupakan pembuktian terhadap informasi yang telah diperoleh. Teknik yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam, yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian. Teknik dokumen. Sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian berupa sumber tertulis, film, dan gambar. Observasi. Observasi merupakan proses peneliti dalam melihat situasi penelitian. Informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah tempat, pelaku, kegiatan, atau peristiwa dan waktu. Teknik triangulasi. Triangulasi merupakan cara pemeriksaan yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari beragam sumber yang berbeda, dengan menggunakan suatu metode yang sama. 4. Sumber data. Pengertian. Sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam mengumpulkan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang meresponan atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. 5. Wisdom hierarchy atau DIKW. Pengertian. Wisdom hierarchy atau DIKW ini biasanya dikorelasikan dengan tingkatan keilmuan seseorang. Pada level apakah seseorang itu mengerti terhadap suatu fenomena sosial atau alam? Jika seseorang tersebut hanya dapat menunjukkan atau membuat data, maka level keilmuan seseorang tersebut sebatas operator data. Selanjutnya, jika seseorang telah menelaah data menjadi suatu informasi, maka level keilmuan seseorang tersebut naik menjadi sebagai informan.
Kemudian, pada tahapan selanjutnya, jika seseorang mampu menelaah informasi menjadi suatu pengetahuan, maka level keilmuan seseorang tersebut meningkat menjadi analisis. Pada akhirnya, jika mampu mentransformasi pengetahuan menjadi kebajikan, maka level keilmuan seseorang tersebut telah mencapai kasta tertinggi sebagai seorang yang bijak yang menghasilkan teori pada bidang akademik. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan ucapan kata maupun tulisan kata mohon dimaafkan dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.